Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dimulai. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Ya. Mbak Mutiara, Ya. Mbak Desi, hadir semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, kalian sudah mengenal operasi bilangan bulat? Belum. Mungkin pada saat kalian SD, kalian sudah mengenal bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati slide presentasi atau video, peserta didik dapat menjelaskan urutan bilangan bulat dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan urutan bilangan bulat dengan mandiri. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan operasi bilangan bulat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Nah, di sini ada contoh termometer. Pada saat air dipanaskan, otomatis nilai derajat akan naik di atas 0 karena suhu airnya naik. Dan ketika suhu kutub utara dingin, maka otomatis berada di bawah 0. Yaitu contoh di sini -8 derajat Celcius. Pengertian bilangan bulat. Bisa dibacakan Mbak Mutiara? Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan 0 dan lawan dari bilangan asli yang juga lazim disebut dengan bilangan negatif. Dari bilangan-bilangan berikut, menurut kamu mana Sudah. yang termasuk? Nah, bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau bilangan positif, 0 dan juga negatif. Di sini Bapak punya angka-angka ada 1, 3, 8, 2/5, 0, -6, -0,4, -1/3. Nah, di sini ada beberapa angka, manakah yang dinamakan bilangan bulat? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Desi. 138. Ya, 138, terus kurang satu lagi. 0. Ya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Desi. Lanjut, bilangan bulat jika dinyatakan dalam garis bilangan bentuknya sebagai berikut. Ada Nah, di sini semakin ke kanan nilainya maka akan semakin besar. Sedangkan untuk kurang dari 0 semakin ke kiri nilainya maka nilainya semakin kecil. Lanjut, membandingkan bilangan bulat. Misalkan kita punya angka 2 dan 4. Di sini angka 2-nya kurang dari sama dengan 4.
Berarti tandanya gini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjut ya. Di sini ada soal ada min 12. Ada yang berani maju untuk mengerjakan soal? Nanti saya kasih nilai. Sembilan. Terima kasih Mbak. Kita koreksi bersama-sama ya. Ini ada min 9 posisinya di sini, sedangkan 9 posisinya di sini. Berarti semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Di sini nilai 9-nya berada di bilangan positif. Berarti nilainya min 12 kurang dari 9. Lanjut 25 dan 17. 25 posisinya positif dan 17 berada dikurang dari 17, maka tandanya 25 lebih besar dari 17. Masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada contoh soal contoh soal 4 dan min 7. Nah, di sini 4 berada pada posisi bilangan positif, sedangkan min 7 berada pada bilangan negatif. Nah, untuk menyelesaikannya kita ambil titik awal berada pada angka 0 sejauh 4 ke kanan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena negatif maka arahnya berbalik sejauh 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 3 karena berhenti di angka min 3. Hasilnya adalah min 3. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, di sini Bapak punya lembar kerja, bisa didiskusikan dengan teman sebangku ya. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk materi berikutnya adalah bilangan pecahan. Silakan dipelajari. Besok Bapak akan menanyakan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu absen dulu ya. Mutiara, Suci, ya hadir semua ya. Ya, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, materi tentang peluang. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis peluang teoretik dan peluang empirik. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan dan menerapkan peluang teoretik dan peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penilaian Ibu seperti biasa, penilaian formatif ialah penilaian individu. Penilaian kelompok itu penilaian yang akan Ibu amati saat kalian berdiskusi dan presentasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ruang sampel dan titik sampel. Masih ingat? Apa itu ruang sampel, Mbak? Ya, apa itu titik sampel, Mbak Suci? Ya, benar ya. Langsung saja Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Peluang. Peluang itu dibagi menjadi 2, peluang teoretik dan peluang empirik. Kita kali ini akan mempelajari peluang teoretik. Kalian buka buku paket halaman 110. Di situ ada permasalahan yang ayo mengamati. Saat jam istirahat, Sasa dan Ayu secara bersamaan menuju ke ruang komputer sekolah. Karena hanya tinggal tersisa satu komputer yang kosong, mereka memutuskan menggunakan komputer secara bergiliran. Namun, masalahnya mereka sama-sama ingin mendapatkan giliran yang pertama. Bagaimana menurut kalian cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Lalu, Sasa mengusulkan menggunakan 2 cara. Yang pertama, melemparkan 1 koin uang logam sekali. Jika pada pelemparan pertama sisi angka yang muncul menghadap atas, maka Sasa yang berhak menggunakan komputer pertama kali. Dan jika sisi gambar yang muncul pertama kali, maka Ayu yang berhak menggunakan komputer pertama kali. Yang kedua, menggelindingkan 1 dadu. Jika yang muncul di atas pertama adalah angka 2, maka Sasa yang berhak pertama kali menggunakan komputer. Jika yang muncul di atas adalah angka 3, maka Ayu yang berhak pertama kali menggunakan komputer. Menurut kalian nih, cara yang mana yang lebih efektif? Cara yang 1 atau yang kedua? Ya, kita akan menggunakan tentang peluang teoretik. Ya, Mbak tolong bacakan peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi atau banyaknya kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Ya. Berarti peluang teoretik itu adalah perbandingan antara frekuensi atau kejadian yang diharapkan per frekuensi atau banyak seluruh kejadian. Berarti rumusnya PA sama dengan NA per NS. Kita akan cari ini solusi yang pertama, cara yang pertama. Satu uang logam. Satu uang logam, ruang sampelnya berapa? Apa aja? Angka, gambar. Berarti ruang sampelnya berapa? 2. Peluang Sasa. Peluang Sasa yang diharapkan Sasa apa tadi? Angka. Angkanya berapa? 1.
1 banding ruang sampelnya kejadian yang 2. Peluang Ayu. Peluang Ayu. Yang diharapkan Ayu tadi apa? Gambar. Gambar 1 banding ruang sampelnya atau kejadian yang mungkin 2. Percobaan yang kedua. Ruang sampelnya berapa? Apa aja? Ruang sampel dadu. Ruang sampel dadu. 1 2 3 4 5 6. Sekarang peluang Sasa. Peluang Sasa yang diharapkan itu angka 2. Angka 2-nya berapa? 1 banding ruang sampelnya atau seluruh kejadian 6. Peluang Ayu. Peluang Ayu yang diharapkan Ayu tadi angka berapa? 3. Angka 3-nya 1 banding ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin berapa? 6. Jadi menurut kalian nih, mana yang paling tepat? Cara pertama atau cara kedua? Ya, cara yang pertama ya, karena peluangnya lebih besar. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak, Ibu ada LKPD. Silahkan kalian kerjakan menurut kelompok masing-masing. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya. Ya, ada yang sudah? Ayo, kelompok 1 maju nomor 1, kelompok 2 maju nomor 2. Ayo. Ayo cepetan, cepetan. Itu nomor 1, kamu 1. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Cek, cepetan, Cek. Ayo deh cepetan deh. Langsung aja jawabannya. Langsung jawabannya. Ya. Nomor 1 jawabannya 1/12. Ada yang beda? Ya. Berarti betul ya, jawabannya 1/12. Nomor 2 jawabannya 3/10. Ada yang beda? Ya. Berarti pada betul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak, kalian kerjakan LKS halaman 50 nomor 1 sampai 10 di rumah sebagai nilai tugas ya. Kumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang peluang empirik. Kalian pelajari dulu ya materinya. Oh ya, minggu depan Ibu akan mengadakan kuis. Silahkan kalian belajar soal-soal dari internet juga boleh ya. Ya, sekian pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara masuknya gimana?
Sini kursornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doa. Bagaimana nih kabar kalian? Sudah pada siap untuk belajar apa belum? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kubus. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memecahkan masalah tentang luas permukaan kubus dan volume kubus, serta siswa dapat menentukan luas permukaan kubus dari volume kubus. Ada yang tahu sifat-sifat kubus itu seperti apa? Ya, sifat-sifat kubus yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ayo kita coba buktikan ya. Kita buktikan sisi terlebih dahulu. Sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudut ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan rusuknya ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lanjut ke luas permukaan kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita cukup perlu melakukan perkalian. Berhubung jumlah sisi kubus ada 6 buah dan kongruen, maka luas permukaan kubus yakni luas permukaan sama dengan 6 kali sisi, atau bisa kita tulis 6 kali S kuadrat. Ibu langsung ke contoh soal. Di situ diketahui bahwa sebuah benda berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm, berapakah luas permukaan benda tersebut? Luas itu S 6 kali S kuadrat sama dengan 6. Di situ diketahui bahwa sisinya yaitu 12. 6 kali 12 kali 12 berapa? 6 kali 144? Pintar. Selanjutnya yaitu volume kubus. Berdasarkan sifatnya, seluruh sisinya berdimensi sama, maka ditentukan bahwa rumus volume kubus yaitu volume sama dengan S kubik atau sisi kali sisi kali sisi. Kita langsung ke contoh soal. Putri membeli kardus untuk tempat kado yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk kardus tersebut 15 cm, tentukan volume tempat kado tersebut. Berarti volume sama dengan S kali S kali S. Di situ diketahui bahwa panjang rusuk tersebut yaitu 15 cm. Berarti 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3.375 cm kubik. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Berhubung tidak ada yang ingin bertanyakan, di sini Ibu akan kasih kalian latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian.
Ya, jika sudah ada yang selesai, kalian bisa menuliskan jawabannya di papan tulis. Untuk kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3. Ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Untuk soal yang pertama, Dewi membuat 6 potongan kertas berbentuk persegi. Ukuran persegi tersebut adalah 10 cm. Dewi merekatkannya menjadi sebuah kubus. Tentukan volume kubus yang dibuat oleh Dewi. Di situ diketahui bahwa panjang rusuknya yaitu 10 cm, maka volume kubus yaitu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Jawabannya sama semua? Ya, untuk soal nomor 2. Sebuah kado yang berbentuk kubus memiliki volume 3375 kubik. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Di situ diketahui bahwa volume kubus yaitu 3375 kubik. Nah, akar dari 3375 kubik yaitu 15 cm. Untuk menghitung luas permukaannya yaitu di sini kan tadi sisinya udah diketahui bahwa sisinya yaitu 15 cm, maka luas permukaannya yaitu 6 kali 5 pangkat 5 yaitu 225. Hasilnya yaitu 1350 cm persegi. Untuk soal nomor 3 yaitu di situ diketahui bahwa kardus berbentuk kubus yaitu sisinya yaitu 64 cm kubik. Maka sisinya yaitu akar dari 64 yaitu 8 cm. Maka luas permukaannya yaitu 6 kali S kuadrat yaitu 6 kali 6 384. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa volume kubus yaitu S kali S kali S. Nah, luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi atau S kuadrat. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bangun ruang balok. Silahkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini oh. Sabar. Kok ini nyangkut? Kok ini di leher? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Kakak, mulai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dari aljabar. Nah, sebelum kita mulai materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Ya, yang kedua yaitu melakukan diskusi dan menganalisis dan menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengevaluasi dan menganalisis operasi bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada yang tahu gak apa itu bentuk aljabar? Ya, sebelumnya di sini Ibu akan ngasih tahu ya. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol atau operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk memecahkan masalah. Bentuk aljabar yaitu terdiri dari konstanta, variabel, koefisien yang menghubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dalam bilangan matematika. Nah, di sini Ibu ada contoh. Ada yang tahu gak X ini sebagai apa? Ya, X ini sebagai variabel. Terus kalau yang angka 2 di depan variabel disebut sebagai apa? Nah, kalau yang di angka paling belakang? Berarti di sini sudah paham semua ya tentang apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung aljabar. Yang di sini Ibu akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Ya, di sini Ibu ada contoh penjumlahan. Sebentar. Belum deh. Di sini untuk menghitung penjumlahan kita harus menyamakan sukunya atau variabelnya. Nah, cara kita untuk menyelesaikan soal di sini. Yang tadi kan kita sudah tahu kalau untuk penjumlahan itu kita harus menyamakan variabelnya. Nah, coba di sini kita samakan variabel disamakan dengan berarti ini sama ini ya.
Terus yang 2B kita samakan dengan ini ya. Berarti di sini kita tulis 5x Ini 2x plus 2b min 2b min 4c. Nah, di sini kita tinggal mengurangkan ya. Di sini 5x dikurang 2x berapa? 3x Min 2b dikurang 2b. Kalau habis kita nulisnya seperti apa? Nggak usah ditulis, berarti nggak apa-apa ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menurunkan 4c. Berarti untuk penjumlahan bisa dibilang untuk cara menyelesaikannya seperti ini. Begitupun dengan yang pengurangan. Kalau ini kita jumlahkan, kalau di pengurangan tinggal kita kurangkan saja. Ya. Nah, di sini Ibu akan membahas soal dalam bentuk soal cerita, ya. Di sini ada soal yaitu nilai ujian matematika Vira 15 lebihnya dari nilai matematika Farah. Jika nilai ujian Farah adalah X, maka tentukan jumlah ujian matematika. Nah, di sini kan yang diketahui yaitu nilai ujian Farah yaitu X dan nilai ujian Vira X plus 15. Yang ditanyakan yaitu jumlah ujian matematikanya, jumlah dari keduanya. Berarti di sini kita langsung tulis aja ya. Di sini Ibu langsung ya, karena di PPT sudah ditulis ya. Di sini kan nilai ujian Farah itu X. Di sini kan kita tulis nilai ujian Farah X dan ini nilai ujian Vira. Berarti kalau untuk kan yang ditanya yaitu jumlah total keduanya. Berarti kita tinggal menjabarkan. Kalau X ditambah X, kita nulisnya seperti apa? Penjumlahan 2X ditambah. Berarti nilai ujian matematika Farah dan Vira yaitu bisa dibentuk dari matematika 2X ditambah 15. Sampai sini ada yang paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan belum? Ya. Di sini Ibu akan membagikan selembar soal untuk kalian kerjakan secara kelompok ya. Yang sudah selesai bisa mengerjakannya ke depan ya. Satu doang. Ya. Ya. Bagaimana jawabannya, sama semua atau ada yang beda? Ya, baik, karena sini sudah paham semua. Untuk minggu depan kita akan membahas yang perkalian dan pembagian ya. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dah. Bantu hapus dulu aja. Melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang nggak masuk? Ibu cross check sebentar ya. Dea? Suci? Oke, masuk semua ya teman-teman. Oke, silakan sebelum masuk materi, buku disiapkan terlebih dahulu dan bangku dirapikan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum masuk materi, di sini ada yang masih ingat apa itu himpunan? Coba Mbak Alda. Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Iya, jadi himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, jadi objeknya itu harus jelas ya. Nah, contohnya itu seperti himpunan hewan berkaki 4, berarti anggotanya ada apa aja? Ada kucing, sapi, kambing, iya betul, dan lain sebagainya. Nah, jika terdapat dua buah himpunan, kira-kira aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan tersebut? Misalnya nih, himpunan A itu himpunan nama-nama negara dan himpunan B itu himpunan ibu kota negara. Kira-kira apa? Coba Mbak Dea. Relasi, iya betul. Oke, jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai relasi ya teman-teman. Nah, sebelum itu di sini Ibu memiliki data hasil pengumpulan informasi mata pelajaran favorit oleh 5 siswa kelas 8. Nah, di situ ada nama-nama siswa beserta mata pelajaran favorit mereka masing-masing ya. Nah, sebelum itu kita misalkan terlebih dahulu nih nama-nama siswa itu sebagai himpunan A dan mata pelajaran favorit itu sebagai himpunan B. Nah, kira-kira relasi apa yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B? Coba apa Mbak Suci? Mata pelajaran? Iya, betul. Jadi mata pelajaran favorit itu merupakan relasi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Nah, apa sih itu relasi? Nah, jadi relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan-aturan tertentu. Nah, jadi seperti contoh tadi ya, mata pelajaran favorit itu merupakan aturan-aturan yang dapat dibuat dari kedua buah himpunan itu. Nah, dalam relasi ini terdapat 3 istilah. Nah, ada domain atau daerah asal, dan kodomain atau daerah kawan, dan daerah hasil atau rank. Nah, jadi daerah asal atau domain itu biasa disebut sebagai himpunan pertama. Nah, daerah kodomain itu biasa disebut sebagai himpunan kedua, dan himpunan bagian dari himpunan B yang mana mendapatkan pasangan dari himpunan A itu disebut sebagai daerah hasil atau rank. Paham ya teman-teman? Oke, nah dalam menyatakan relasi ini terdapat 3 cara, yakni yang pertama dengan menggunakan apa? Diagram panah. Kedua, himpunan pasangan berurutan, ya. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan diagram panah. Nah, jadi seperti yang ada di layar proyektor, kita buat terlebih dahulu diagram himpunan, yakni diagram himpunan A dan diagram himpunan B, lalu kita pasangkan himpunan A dengan himpunan B dengan menggunakan anak panah. Nah, relasinya tentunya apa? Mata pelajaran favorit ya. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, jangan lupa ketika menuliskan himpunan, kita awali menggunakan kurawal, iya seperti ini ya teman-teman. Lalu
lalu dilanjutkan dengan kurung biasa. Nah, lalu kita pasangkan himpunan A dan himpunan B menjadi berurutan dalam satu buah himpunan. Nah, yang ketiga yakni dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, kita sudah belajar mengenai diagram kartesius. Nah, sumbu X ini merupakan himpunan A dan sumbu Y ini merupakan himpunan Y, betul. Nah, ketika kita hubungkan dengan data yang tadi Ibu peroleh itu ya, nah maka akan menghasilkan titik-titik koordinat seperti itu. Nah, paham nggak? Nah, ya. Oke. Nah, di sini Ibu ada tugas tetapi secara berkelompok. Nah, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ya Mbak, silakan dibagi. Nah, minta tolong ketua kelas nanti untuk membagi anggotanya menjadi 3 kelompok ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan terkait materi dan juga tugas? Belum. Oke, baik teman-teman. Hari ini jadi kita mempelajari apa? Relasi. Dalam menyatakan relasi terdapat berapa cara? 3. Yang pertama, diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Yang satunya, diagram kartesius. Iya, betul. Nah, baik, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari kelanjutan dari relasi, yakni materi fungsi. Nah, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran. Bisa cari-cari tuh di internet, YouTube, atau buku paket itu digunain ya teman-teman. Oke, sebelum Ibu tutup, mungkin Ibu dalam menyampaikan masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spidol, nggak tahu yang mana. Bentar, Mbak. Ini doang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada semua. Oke. Baik, Ibu, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis masalah kontekstual dan menyelesaikannya menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah sudah siap belajar? Siap ya. Oke, di sini Ibu ada percakapan antara, kembali lagi bersama Firna dan Andi ya. Firna, bagaimana perkembangan tanamanmu? Kemudian Firna menjawab, untuk minggu pertama saat aku mengamati pertumbuhan, dari minggu pertama itu bertambah 3 cm. Kemudian, lalu untuk minggu kedua bagaimana? Firna menjawab, minggu kedua bertambah tinggi 8. Kemudian minggu ketiga tingginya bertambah menjadi 13 cm. Untuk minggu selanjutnya bagaimana Firna? Apakah kamu belum menghitungnya?
Ya, aku belum menghitungnya. Maukah kamu membantuku menghitung? Oke, kita pertama itu ada tumbuhan firna. Minggu pertama tumbuhan firna berapa? Berapa senti? 3 senti. Kemudian minggu kedua 8 cm, kemudian minggu ketiga menjadi 13 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah minggu ke-12. Nah, 3 cm ini merupakan suku pertama. Suku pertama yaitu dilambangkan dengan A yaitu suku pertama atau dengan U1. Ini merupakan suku pertama dari barisan aritmetika ya. Nah, kemudian setiap perbedaan ini berapa senti? 5 ya. Nah, 5 ini disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, dari penemuan yang sudah kita temukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, minta tolong untuk dibacakan, Mbak Nadia. Bari. Ya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Ya, rumus suku ke n-nya yaitu dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. A itu apa tadi? N itu? Betul. B? Beda. Dari permasalahan tadi kita bisa memasukkan yang dicari yaitu U12. A-nya berapa? A-nya 3. N-nya? 12 ya. Kurangi 1, B-nya yaitu 5. 12 kurangi 1? 11 dikali 5. 11 kali 5 berapa? 55. Jadi 58. Jadi pertumbuhan tumbuhan firna yaitu ke minggu ke-12 adalah 58 cm. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Nah, jadi ini hasil dari minggu ke-12 pertumbuhan firna ya. Bisa dilihat di layar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Dari kita hari ini sudah mempelajari tentang apa saja? Barisan aritmetika yaitu Aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Ya, betul. Kemudian rumus dari barisan aritmetika UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Betul ya? Oke, di sini Ibu akan memberikan latihan soal untuk tugas di rumah sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan untuk tugas? Belum ya? Oke, baik. Untuk pembelajaran pada minggu selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Silakan dipelajari ya. Itu untuk tugas dikumpulkan besok di meja Ibu sebelum jam 9. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren coy. Kebalik Sosir banget gak tidur. Sini gak sih? Oke kita. Bisa. Oke. Belum. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Pagi ini kita akan belajar matematika. Sudah tahu materinya apa? Belum. Silahkan dilihat di sini. Ini bentuk apa kira-kira? Segitiga apa? Siku-siku. Kira-kira kalau di sini ada segitiga siku-siku, materi yang mungkin berkaitan dengan segitiga ini apa? Iya, betul sekali. Jadi pagi ini kita akan mempelajari tentang Pitagoras. Ada yang tahu Pitagoras itu apa? Iya, rumus. Ya. Jadi Pitagoras itu adalah salah satu cabang ilmu matematika di mana yang menemukan itu adalah Pitagoras. Nah, teorema tersebut itu mengatakan bahwa jumlah dua sisinya sama dengan jumlah hipotenusanya. Tahu hipotenusa enggak? Kira-kira yang mana? Yang ini ya, yang berhadapan dengan sudutnya. Nah, kira-kira yang hipotenusa mana? Yang C, benar. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus. Kira-kira rumusnya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Iya, pinter sekali ini Mbak Arini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalian percaya nggak? Kalian percaya nggak rumus tersebut? Percaya. Mas Sukron percaya? Percaya. Yang nggak percaya? Ada. Kita buktikan ya. Di sini ada segitiga. Kita hitung dulu. Ini namanya kan alas ya. Oke, alasnya sudah ketemu di sini. A-nya 9, B-nya 12, C-nya 15. Apakah betul bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? A-nya berapa? 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan nah, dijumlah berapa ini? Nah, terbukti nggak? Terbukti. Oke. Sebelumnya kalian tahu nggak manfaat dari mempelajari teorema ini itu apa? Belum ya. Jadi Mas Sukron pernah itu nggak bermain layang-layang? Pernah. Nah, dengan teorema ini kalian bisa mengukur ketinggian layang-layang tersebut. Begitu ya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Belum. Oke. Kita lanjut ke tugas kelompok ya. Silakan kalian berkelompok. Ini ikan. Kalau sudah silakan maju ke depan. Ya, bisa. Yang bisa.
Oke, ketemu hasilnya berapa di sini? 12 cm. Ada yang beda? Sama semua ya? Oke. Jadi tadi kita mempelajari tentang apa aja? Pitagoras. Pitagoras itu apa Mbak Vina? Teorema Pitagoras merupakan bahwa jumlah dua sisinya sama dengan jumlah sisi hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi terpanjang dari sisi. Ya, coba Mbak Arini, rumus dari Pitagoras itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, pinter ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau cukup? Oke, cukup ya. Jadi cukup sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras triple. Ya, silakan kalian belajar terlebih dahulu. Besok kita ketemu lagi di pagi hari juga. Oke. Dari Ibu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat kecil. Nanti bacain ya. Iya, tapi aku yang baca sih, kamu niruin aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Oh, nihil ya, semuanya berangkat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Oke, masih semangat ya buat belajar matematika ya? Oke, siap. Sebelum kita belajar mengenai himpunan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota himpunan. Siswa dapat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk bilangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Dan ada satu lagi, siswa menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Nah, di atas terdapat pengertian mengenai himpunan, bisa dibacakan Mbak Dia. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terstruktur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Oke, dapat kita simpulkan ya bahwa himpunan itu kumpulan objek yang dapat dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua itu ada kardinalitas, bisa dibaca ya. Terus ada aturan dalam himpunan. Nah, di sini terdapat 4 macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung. Contohnya ada ya, bisa baca ya. Terus yang kedua, himpunan tak berhingga. Dan yang ketiga, himpunan kosong. Dan yang keempat, himpunan semesta. Nah, kemudian kita nanti akan mempelajari mengenai diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Contoh-contohnya ada ya. Nanti PPT-nya Ibu share, nanti kalian bisa belajar di rumah. Oke.
Nah, ini terdapat operasi pada himpunan. Nanti terdapat 3 operasi pada himpunan. Yang pertama itu komplement. Nah, contoh di atas itu komplement dari anggota himpunan A ya. Anggota himpunan A apa aja? 2, 4, 6. Oke. 2, 4, 4, 6 ya. Terus berarti himpunan semestanya itu 1 sampai 6 ya. Oke. Bisa disimpulkan A komplemennya itu berapa? 1, 3, 5. Oke. Jadi A komplemen itu yang di luar dari himpunan A. Oke. Terus lanjut. Yang kedua irisan. Terdapat berapa himpunan? 2. Himpunan apa aja? A dan B. Oke. Himpunan A berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B? 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Berarti kita cari A irisan B. Berapa? A irisan B nya berapa? 1, 3, 5. Jadi dapat disimpulkan irisan itu semua anggota yang ada di himpunan A dan juga B. Jadi yang sama ya, yang sama dari himpunan A dan B kan ada 1, 3, dan 5. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Dan yang ketiga itu gabungan. Gabungan itu seluruh anggota himpunan A dan B. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini Ibu ada contoh. Nah, himpunan A ini kita misalkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1 sampai 20. Himpunan B kita misalkan bilangan prima 1 sampai 20. Berarti himpunan semestanya itu 1 sampai 20. Bilangan ganjil 1 sampai 20 apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Sedangkan bilangan prima 1 sampai 20 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oke. Di sini kita disuruh untuk menentukan A irisan B. Tadi A irisan B itu bilangan yang hurufnya yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Ada huruf angka apa aja? 3 ya. 3. Terus 5. 7 ya. Terus 13,
17 dan yang terakhir 19. Dan yang kedua ada A gabungan B. Berarti kita tulis semua anggota yang ada di himpunan A dan B. Oke. 1, terus berapa? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Oke, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Perwakilan kelompok untuk mengambil satu soal. Silakan. Perwakilan kelompok satu-satu ya. Nih. Ya itu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang udah selesai? Yuk silakan. Sing terakhir kayak apa? Sing burit kayak. Kita ya sampai gak bisa ramah. Makasih. Betul ya, ada yang jawabannya beda? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, bisa kasih tepuk tangannya. Oke. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Himpunan. Oke. Ada yang bisa nyimpulin? Himpunan adalah kumpulan objek yang dikelompokkan menjadi satu. Oke, tadi ada berapa macam himpunan? 4. Terus yang terakhir ada operasi pada himpunan apa aja? Yang pertama? Komplement, irisan, dan gabungan. Oke, ini ada lembar kerja. Nanti kalian kerjakan berkelompok di rumah ya, masing-masing. Oke, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Ya, bisa dipelajari dulu ya di rumah ya. Oke, sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.
Ini coba langsung. Terus balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua boleh dipimpin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang disajikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bentuk aljabar dari masalah kontekstual dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pada bentuk aljabar dengan teliti. Ada yang tahu bentuk aljabar itu apa? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh aljabar yaitu 3x plus 2. Bagian-bagian bentuk aljabar terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya memakai lambang huruf A, B, C sampai dengan Z. Contohnya 3x plus 2 variabel mana? Ini ya. Untuk yang kedua yaitu konstanta. Konstanta adalah suku yang berbentuk bilangan dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Di sini konstantanya yang mana? Ini ya. Terus yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Konstantanya di sini mana? 3 ya. Yang keempat adalah suku. Suku terdiri menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku-suku dikatakan sejenis bila memuat variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Sebaliknya, jika berbeda, maka disebut suku-suku tidak sejenis. Contohnya seperti 7x, 4x, dan 5x itu sejenis karena sama-sama memiliki variabel x. Contoh yang tidak sejenis yaitu 4x kuadrat, 5x kuadrat y, dan 5x pangkat 3 y. Itu tidak sejenis karena variabelnya memiliki pangkat yang berbeda. Contoh soal x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5. Untuk koefisien, kita cari koefisiennya. Koefisiennya itu apa aja tadi? Koefisien yang tidak memiliki variabel, yang memiliki variabel yaitu 1 dan negatif 2. Soal yang kedua yaitu bentuk negatif x kuadrat dikurangi x ditambah 4y, variabelnya adalah x kuadrat, x, dan y. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah ada yang udah selesai? Ya, boleh maju, Mbak.
Iya, yang ini. Baik, apakah ada yang berbeda jawabannya? Kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, biasanya menggunakan lambang A, B, C sampai Z. Koefisien faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu perubahan. Konstanta suku yang membentuk bilangan dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Suku yaitu variabel beserta koefisien konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah selisih. Baik, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk aljabar, yaitu ada variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Untuk materi selanjutnya yaitu operasi aljabar, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk dipelajari ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akan cek kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Berarti sudah lengkap ya? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat.
kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk pangkat. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Sini juga ada teknik penilaian. Yang pertama itu dari penilaian individu, yang kedua juga ada penilaian kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, dan membagikan LKPD-nya. Kalian sudah membawa kertas origami dan juga guntingnya? Sudah ya. Di situ bisa dilihat di LKPD-nya ada tabel, ya. Ya, kita udah punya origami ya. Nanti kita origaminya akan kita potong dan kita lipat dan kita potong. Nah, kalian bisa melipat origaminya menjadi 2 seperti ini. Kita lipat origaminya menjadi 2, lalu kita potong. Nah, ini pemotongan pertama ya. Nah, untuk pemotongan pertama ada berapa? Untuk pemotongan pertama ada berapa kertas yang dihasilkan? 2. Nah, lalu kita lipat lagi dan kita potong lagi. Kita lipat lagi dan kita potong lagi. Nah, untuk pemotongan kedua ada berapa kertas? 4. Untuk pemotongan kedua ada 4. Nah, kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah, ketika dipotong lagi akan menghasilkan berapa? 8. Nah, nanti bisa dipotong lagi menjadi beberapa bagian sampai sudah tidak bisa dipotong lagi. Tapi ini contoh saja, kita sudah mendapatkan datanya. Lalu kita bentuk ke dalam bentuk perkalian. Nah, untuk perkaliannya adalah perkalian berulang yang dimana angkanya itu harus sama. Maka yang kita ambil dari data tersebut adalah data yang paling kecil, yaitu berapa? 2. Nah, 2. Karena 2, maka perkaliannya 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Karena satunya itu angkanya berbeda, jadi kita tulisnya 2 saja. Lalu untuk pemotongan hasil 4, ini berapa berarti perkalian berulangnya? 2 kali 2. Nah, nanti yang kosongnya kalian isi sendiri ya. Lalu kita masuk ke bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat dari hasil 2 ini berapa sih? Nah, nanti kita lihat di sini. Angka yang sudah kita dapat di bentuk perkalian ini adalah angka 2, angka 2. Nah, untuk pangkatnya kita lihat di bentuk perkalian berapa kali mereka mengali. Nah, misal di sini angkanya ada 1 dan yang hasil 4 ada angkanya ada 2. Maka kalau misalnya di sini bentuk perkaliannya hanya 1, di sini bentuk pangkatnya juga 1, seperti itu. Nah, lalu berikutnya di sini tadi udah ketemu ya hasil bilangan pokoknya adalah 2. Nah, kita tinggal cari bentuk pangkatnya berapa. Tadi kalau misalnya hasil 2 kan 1, kalau misalnya hasil 4 berapa? 2. Nah, kalian bisa cari sendiri untuk hasil berikutnya. Lalu ini kan bilangan berpangkat positif. Lalu gimana sih Bu kalau misalnya berpangkat negatif? Di sini
contohnya berpangkat negatif. Negatif 5 dipangkatkan 2 gitu ya. Sama dengan gimana bentuk perkaliannya? Negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya 25. Nah, kalau misalnya negatif 5 dipangkatkan 3, gimana bentuk perkalian ulangnya? 5 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 125. Nah, apa yang kita dapatkan, yang kita simpulkan dari pangkat negatif? Kalau misalnya negatif yang dipangkatkan sama pangkat yang bentuknya genap, maka hasilnya adalah positif. Kalau misalnya pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan. Nah, kita simpulkan bilangan berpangkat itu adalah bilangan apa, Mbak Arini? Iya, betul. Nah, di sini ada bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya AN sama dengan A kali A sampai, nah, N-nya itu adalah berapa banyak gitu. A-nya ini apa? Bilangan pokok. N-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, lalu tadi kalau misalnya pangkatnya positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau misalnya bilangan pangkat negatif tapi pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Oke, sudah pada paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum, sudah ya. Oke, mungkin sekian dari Ibu untuk menutup pembelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Untuk pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu bangun ruang sisi lengkung itu apa saja? Ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang tabung. Untuk pengertiannya, Mas tolong dibacakan. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran berupa bidang alas dan bidang atas, serta 1 bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, untuk tabung itu
mempunyai 3 buah permukaan. Ada 2 bidang datar yang berbentuk lingkaran, yaitu bisa dibilang dengan bidang alas dan bidang tutupnya. Terus ada bidang sisi tegaknya, bisa dibilang itu adalah bilangan lengkung atau selimutnya. Perhatikan dari gambar di sini. Dari gambar tersebut mana yang merupakan bentuk tabung? Dari bentuk itu yang mana? Yang toples. Nah, dari toples kita bisa lihat bentuk tabungnya seperti itu ya. Diperhatikan tolong. Nah, dari gambar tersebut ada namanya unsur-unsur tabung. Yang pertama ada memiliki 3 sisi. Mana aja sisinya? Bagian tutupnya, bagian alasnya, dan bagian selimutnya. Terus memiliki 2 rusuknya. Bisa diperhatikan ya, ada 2 rusuk di situ, bagian atas dan bagian bawahnya. Dan tidak memiliki titik sudutnya. Terus memiliki diameter. Perhatikan di situ ada garis di bawah. Ya, itu dinamakan diameter dan biasanya dilambangkan dengan huruf D. Terus memiliki jari-jari. Jari-jari bisa diperhatikan di bagian atas. Itu ada jari-jari. Bisa dilambangkan dengan R. Atau R itu adalah setengah dari diameter. Dari bentuk tabung bisa dilihat kalau kita potong dapat berbentuk seperti itu. Ini dinamakan jaring-jaring tabung. Nah, dari jari-jari tabung bisa kita lihat, kita dapat menuliskan rumus luas permukaan tabungnya. Di situ ada luas tutup plus luas alas dan luas selimut. Luas tutupnya rumusnya pi r kuadrat. Luas alasnya rumusnya pi r kuadrat. Luas selimutnya itu 2 pi r t. Jadi 2 pi r plus t. Untuk volume rumusnya adalah luas alas kali tinggi tabung. Luas alasnya pi r kuadrat dan dikali tabung. Bisa diperhatikan di sini untuk pi itu nilainya 22 atau 3,14. Nah, sampai sini paham? Nah, kita ada contoh soal. Mbak tolong dibacakan. Tabung di samping memiliki diameter 28 cm dan tingginya 68 cm. Maka tentukan luas dan volume tabung tersebut. Diketahui di situ ada apa? Diameter. Diameter 28. Berarti jari-jarinya (14). Terus tingginya ada 68 cm. Di tanahnya luas dan volume. Untuk luas rumusnya adalah 2 pi r plus T. 2 pi-nya menggunakan, karena R-nya 14 berarti menggunakan 22 per dikali R-nya 14. R-nya 14 plus T-nya 68. Kita bisa coret ya.
Berarti 88 dikali ini ditambah ini 82. Jadinya 116 cm persegi. Untuk volumenya, rumusnya ada pi R kuadrat T sama dengan pi-nya menggunakan 22/7 dikali R-nya 14, T-nya 68. Kita bisa coret ya. Nya 2, berarti hasilnya 1904 cm kubik. Sampai sini paham? Nah, kalau paham, Ibu punya tugas kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kita bahas bareng-bareng dan bersama-sama. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang tabung. Tabung tadi memiliki berapa sisi? 3. Rusuknya? 2. Memiliki titik sudut? Tidak. Tadi diameter dilambangkan dengan D. Jari-jari R. Untuk nilai pi-nya 22/7. Ya, paham ya? Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerucut. Jadi kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya, dipelajari. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.